Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, Miguel Oliveira mengaku kecewa dengan performa motor KTM pada tes Jerez Jumat lalu. Diketahui ia menempati posisi ke-16 pada tes Jerez Jumat lalu dengan selisih 1,2 detik dari Bagnaia. 2 hari di Jerez cukup sulit dalam hal kondisi. Itulah sebabnya waktu putaran tidak benar-benar mencerminkan pekerjaan dan potensi. Mudah-mudahan semuanya akan lebih baik di bulan Februari. Diketahui Darren Binder mengalami headset pada tes Jerez Jumat lalu, tepatnya di tikungan 9 pada pukul 1 siang. Dikutip dari Speedweek, akibat insiden tersebut membuatnya semakin lambat untuk menyesuaikan dengan motor M1. Awalnya saya hanya memasang ban dan sprint. Saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tetapi ketika kami akan mulai melakukan sedikit perangkat ketinggian pengendaraan dan hal-hal seperti itu, saya mengalami kecelakaan yang cukup besar. Sayangnya itu benar-benar memperlambat kemajuan. Saya kemudian menghabiskan waktu berjam-jam berbaring di lantai di truk dan melakukan peregangan. Dikutip dari GP1, usai menjalani tes Jerez pada Jumat lalu, Bagnaia mengaku puas dengan performa Ducati GP22, di mana ia mampu menempati posisi teratas dengan waktu 1 menit 36,872 detik. Motor ini memiliki karakter yang sama sekali berbeda, dan ketika Anda mencoba sesuatu yang sangat baru, Anda harus memahaminya terlebih dahulu. Mereka telah bekerja pada akselerasi. Kami sudah berada di level mesin sebelumnya, tetapi ini baru hari kedua dan masih ada ruang untuk perbaikan. Ducati memiliki semua kepercayaan diri saya. Ini motor yang sempurna untuk saya. Saya tidak tahu apakah akan ada Pecco yang sempurna, karena saya harus selalu berkembang. Katakanlah saya akan mencoba menjadi Pecco terbaik. Kepada GP1, Luca Marini merasa puas dengan performa motor Ducati GP21 pada tes Jerez lalu. Ia pun mengungkapkan bahwa Rossi harus mencoba motor itu, karena menurutnya sangat fantastis. Hari yang sangat baik hari ini. Motor barunya sangat bagus. Saya langsung merasa baik, karena tampaknya lebih mudah di semua area, meskipun ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi saya harap itu terjadi. Saya pasti akan meminta Vale untuk mencoba motornya, karena itu fantastis. Saya pikir dia akan terkejut saat mencobanya. Pecco Bagnaia menjadi yang tercepat dalam hasil kombinasi dari pengujian MotoGP di sirkuit Jerez. Tetapi walaupun begitu, ia mengaku mempunyai banyak pesaing yang menurutnya sangat kuat untuk dikalahkan, yakni Quartararo, Marc Marquez, Joan Mir, Jack Miller, Jorge Martin, dan Morbidelli. Sulit untuk mengatakan berdasarkan dalam pengujian saat ini,
ketika semua orang berbalik untuk dirinya sendiri dan tidak tahu apa yang dilakukan orang lain. Tetapi melihat beberapa balapan terakhir, maka saya akan mengatakan bahwa Marquez, Joan Mir, Quartararo, Jack Miller, dan Martin dapat menjadi pesaing untuk gelar. Saya akan menambahkan bahwa Morbidelli akan berada di depan lagi, segera setelah dia pulih. Raul Fernandez mengaku kelelahan setelah menjalani 2 hari pengujian di sirkuit Jerez. Diketahui ia berada di posisi ke-20 dalam hasil kombinasi pengujian Jerez. Ia pun mengaku bahwa ia harus membangun massa otot yang lebih kuat pada tubuhnya. Efek tenaga pacuan MotoGP yang berkisar antara 270 sampai 300 HP membuat ia cepat lelah. Saya ingin langsung melanjutkan, tetapi itu juga sangat melelahkan. Saya benar-benar termotivasi untuk masa depan. Saya perlu membangun lebih banyak otot. Sepeda motor membutuhkan banyak tenaga. Saya membutuhkan lebih banyak otot untuk menggerakkannya, itu pasti. Dikutip dari Speedweek, Jorge Martin dikabarkan akan menjalani operasi pada bulan Desember mendatang. Diketahui ia harus menjalani operasi pada tangan kanannya, dan untuk operasi lain akan dilakukan di musim dingin. Sejauh menyangkut kondisi fisik saya merasa baik-baik saja. Kaki sekarang sempurna berkat terapi akupuntur baru. Saya hanya perlu melepas beberapa panel yang sedikit mengganggu saya. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Desember, saya akan menemui dokter dan melakukan operasi. Kami akan siap untuk tahun depan. Dikutip dari Tutor Motori Web, Alberto Puig memberikan update kondisi terbaru dari Marc Marquez. Ia menyebut Marquez akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada bulan Desember, dan kemudian pihak Honda akan mengambil keputusan lebih lanjut. Sekitar Natal kami akan melakukan pemeriksaan baru dengan dokter dan melihat bagaimana situasinya. Kemudian kami akan memutuskan berdasarkan kemungkinan yang kami miliki. Ia tidak senang kehilangan Jerez, tetapi pada saat yang sama ia mengerti bahwa ia harus beristirahat dan bersabar. Telah diumumkan bahwa Superpole Race dalam WSBK Mandalika pada hari Minggu dibatalkan. Secara logika, ini konsekuensi logis dari race pertama yang dipindahkan hari Minggu karena problem cuaca buruk saat hari Sabtu. Jonathan Rea pun mengkritik keputusan race direction yang menurutnya kurang berkomunikasi kepada para pembalap. Tidak ada yang berbicara dengan pembalap atau anggota komisi keselamatan, misalnya tentang waktu mulai yang tertunda. Saya tidak mengatakan keputusan race direction itu salah. Saya hanya mengatakan tidak ada yang berkomunikasi dengan kami. Fabio Quartararo mengaku ngeri dengan kecepatan para pembalap dari Ducati saat tes pramusim di Jerez. Menurutnya, performa Ducati selama tes balapan di Jerez sangatlah baik, dan Pecco pun sangat kuat. Agak aneh, ada perbedaan 10 km per jam di sini. Saya pikir kami harus banyak bekerja pada aerodinamis, menjaga motor lebih terjepit dalam akselerasi, tapi bukan hanya motornya. Saya benci mengatakan bahwa motor mereka lebih baik,
Namun itu juga kombinasi dengan pembalapnya. Pecco mengendarai Ducati dengan sangat baik. Sekarang dia sangat kuat. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.